فائدة ابتلي بوجع في أذنه لا يحتمل معه السكون إلا بوضع دواء يستعمل في دهن أو قطن وتحقق التخفيف أو زوال الألم به بأن عرف من نفسه أو أخبره طبيب جاز ذلك وصح صومه للضرورة. Jadi di sini penjelasan tentang bolehnya orang itu berobat, memasukkan obat ke dalam telinganya. Ya, jadi berobat. Jadi ketika seseorang itu telinganya terasa sakit atau telinganya sakit dan tidak akan bisa enak atau tidak hilang itu sakit tanpa dengan dimasukkannya obat atau dioleskannya, yaitu dengan cara dioleskan obat itu dicampur dengan kapas dimasukkan, ya, artinya dimasukkannya minyak atau obat ke dalam telinganya itu. Nah, dengan itu baru dia bisa enak, tidak terasa sakit lagi, dan itu sudah biasa, ya. Bi'an arafa min nafsih, memang pengalaman pribadinya, kebiasaannya seperti itu. Atau orang-orang memang begitu, ini harus diobat dengan ini baru bisa sembuh. Atau au akhbarahu tabibun, atau dokter atau orang yang paham tentang perkara itu, tabib, nah, dokter atau istilahnya tukang obat, dia mengatakan ini harus diobat baru dia akan hilang penyakitnya, akan bisa enak. Nah, hal seperti itu jaza zalika wa sahha shaumuhu liddarurah, maka boleh, ya, dia boleh dan tidak membatalkan puasa, tetapi dalam koridor darurah. Ini darurah untuk pengobatan. Tapi itu sekedar untuk mengoleskan saja, jangan sengaja memasukkan banyak, tidak boleh. Karena kalau masuknya sesuatu cairan ataupun benda ke dalam telinga dengan sengaja itu batal puasa. Sebagaimana kata Syekh Syarbini dalam kitab Iqna itu, beliau mengatakan wa taqtiru fi batinil udhun muktir, itu kata beliau. Jadi, dan meneteskan cairan ke rongga dalam telinga itu membatalkan puasa. Nah, itu. Jadi, tapi kalau untuk sekedar berobat, maka caranya itu adalah ambil kapas seperti apa kita kelitik kentok tuh kan, kelitik kentok itu dilumuri dengan minyak atau obat, ya, lalu itu biar obat itu bisa menyentuh tempat penyakit kita itu. Maka hal seperti itu tidak membatalkan puasa, gitu. Nah, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sengaja batal, karena itu termasuk lubang yang langsung ke rongga, ke dalam perut itu, lubang termasuk telinga, ya, mulut, hidung, itu lubang-lubang yang tidak boleh masuk benda atau cairan ke dalam tubuh. Namun kalau tidak melalui lubang-lubang yang sudah dijelaskan itu, tidak batal puasa, bahkan pakai celah atau pakai obat tetes mata itu tidak batal puasa. Itu kata Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Romli, itu beliau adalah mazhab Imam Syafi'i. Itu dalam kitab Goyah Al-Bayan beliau menjelaskan wala yadurrul iktihal wa in wujida tu'mul kuhli bihalqihi li'annahu la manfadha minal ain ilal halqi wa innama alwasilu ilaihi minal masam. Jadi beliau katakan tuh, dan tidak bermasalah memakai celak mata meski ditemukan rasanya, atau walaupun rasanya ada di tenggorokan, rasa celak itu,
Maka sebab itu kata beliau tidak ada akses penghubung ya dari mata ke tenggorokan tuh nggak ada. Jadi bukan tidak ada lubang dari mata ke tenggorokan tuh nggak ada. Cuman walaupun dia terasa itu tidak membatalkan puasa karena tidak ada jalur lubang mata ke tenggorokan. Itu kata Syekh Ibnu Romli ya dalam kitab Ghoyah Al-Bayan. Nah, jadi kembali ke bab kita ini, pembahasan ini, yaitu kalau sekedar berobat dari lubang yang tadi di telinga itu tidak dimasukkan sebenarnya ya. Nah, tidak dimasukkan. Makanya kalimatnya biwad'i dawai yusta'malu fi duhni au qutni. Jadi dia obat itu diletakkan gitu, diletakkan tuh dioleskan ke misalnya sejenis minyak ataupun dioleskan di kapas, lalu itu yang dimasukkan lalu disentuh minyak obat itu ke luka yang ada dalam telinga itu. Nah, sekedar itu tidak batal puasa karena itu termasuk darurah. Tapi kalau sengaja memasukkan ya tidak ada penyakit apa semua sengaja dia masukkan cairan ke dalam lubang telinganya, maka puasanya batal. Dan insyaallah untuk selanjutnya nanti hal-hal yang atau benda-benda, cairan-cairan atau benda-benda ya, benda-benda yang masuk ke lubang yang sudah ditentukan seperti mulut, hidung ya, telinga, dubur ya, maluan, itu lubang-lubang yang sudah ada. Ada benda yang memang masuk tetapi itu tidak membatalkan puasa. Nah, ketentuannya itu insyaallah di pertemuan kita yang akan datang tuh kita bahas. Jadi kita fokus untuk Ramadan ini di bab puasa ini kita selesaikan insyaallah.